Kemudian yang ketiga, disunahkan mengangkat pemimpin jika safar dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Tadi kan sudah saya campur ya, maksudnya jadi satu penjelasan. Nah, disambung dengan pertanyaan Bu Murni ya Bu? Ya. Kenapa? Ya itu keempat. Keempat. Dilarang melakukan safar tanpa disertai mahram. Adapun tadi untuk haji dan umroh itu ada dalil khusus, dan itu ada beberapa pendapat. Ya. Kenapa? Iya, ini karena tadi Bu, perintah Nabi ini kan masih bisa ditarik gitu loh, ditarik hukum syaraknya. Akhirnya kan kita memahami dari statementnya Nabi itu, dan apalagi kita nggak tahu kondisi wanita ini, si istrinya gitu loh. Jadi makanya akhirnya menimbulkan banyak pendapat gitu. Tapi kalau dilihat dari pengambilan hukum kenapa harus bermahram, ya, karena alasan keamanan, ya, karena alasan keamanan. Kemudian yang berikutnya, disunahkan melakukan safar pada waktu pagi di hari Kamis. Ini diambil dalilnya itu ketika Rasulullah sering mengambil hari Kamis pagi itu sebagai hari memulainya safar, mulai dari Perang Tabuk ya. Perang Tabuk juga dimulai Kamis pagi. Yang jelas kalau dalilnya secara umum ya, Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi mereka. Jadi ini umum dalilnya, bisa untuk aktivitas apapun. Bekerja itu juga lebih baik dimulai dari pagi hari. Kemudian ya semua aktivitas kebaikan ya itu lebih baik dilakukan pagi hari. Apalagi kalau niat safarnya niat yang baik gitu ya, umroh, haji, ataupun silaturahim. Silaturahim itu juga nilai pahalanya luar biasa Bu, ya. Nilai pahalanya luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh gitu ya. Dan kalau kita memulai perjalanannya itu di pagi hari, ternyata ada keberkahan Allah di situ. Ya, itu kata Nabi. Nah, berikutnya yang keenam, doa dan zikir ketika safar. Mari kita hafal sama-sama ya. Yang pertama, doa ketika naik kendaraan. Udah hafal Bu? Subhanalladzi Iya, artinya Surah Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami. Nah, ini doanya. Jadi doanya itu kalau diterjemahkan penuh dengan ketawakalan ya Bu ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi ketika kita hendak berkendara, kita nggak tahu ya di jalan bakal terjadi apa, seperti apa, ngapain gitu ya. Makanya kalau kita melakukan safar itu sebaiknya dihindari aktivitas-aktivitas yang subhat aja dihindari, apalagi yang haram. Jadi dioptimalkan kita melakukan safar itu aktivitas-aktivitas yang baik ya. Jangan malah nyetel dangdut misalnya.
sholawatan, diganti sholawatan. Doa-doanya juga gitu, karena orang yang sedang melakukan safar, doanya diijabah, iya, makbul, diijabah sama Allah. Maka selama perjalanan itu teruslah berzikir, berdoa, minta apapun, ya, minta apapun sama Allah. Insya Allah Allah kabulkan, karena itu waktu yang mustajab. Nah ini kalau mau ngikutin yang dicontohkan Nabi itu panjang, Bu. Setelah melakukan doa itu tadi, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Iya, sholat safar ada lagi nanti. Adabnya setelah ini, setelah belajar doa dan zikirnya. Alhamdulillah, kemudian dibaca 3 kali. Allahu Akbar juga dibaca 3 kali. Kemudian mengucapkan Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib menirukan Nabi, setelah itu Nabi tertawa, dia ikuti tertawa. Sahabat tanya, "Kenapa kok tertawa?" Nabi nyontohinnya begini gitu ya. Nah, ternyata gitu ya. Nabi tertawanya itu karena ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Robmu kagum kepada hambanya jika ia mengucapkan doa, 'Wahai Robku, ampunilah dosa-dosaku,' sementara ia tahu bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain aku." Maksudnya selain Allah, gitu ya. Ya tahu kan aku yang ini, yang mengampuni gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kayak Nabi itu mikir, iya manusia itu kok aneh gitu ya. Minta sama Allah diampuni dosa-dosanya, padahal tahu memang hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita gitu. Jadi tersenyum. Dan itu diikuti Ali. Intermezzo ya, Bu ya. Kemudian yang berikutnya doa ketika pergi dan pulang dari safar. Yang Allah majreha itu Bismillahirrahmanirrahim, ya itu juga disunahkan, Bu. Boleh pakai doa itu. Dibaca semuanya pun juga boleh. Ya. Iya, itu doa keluar rumah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu doa keluar rumah. Tapi kalau kita mau naik kendaraan, karena kan artinya bagus ya. Artinya bagus. Jadi yang namanya doa itu adalah ibadah paling fleksibel. Paling fleksibel. Dibaca dimanapun boleh, dalam keadaan apapun juga boleh. Paling fleksibel. Jadi kalau misalnya, oh ini kok artinya bagus, dipakai untuk naik kendaraan ya oke. Dipakai saat jalan, saat saat dalam kondisi mara bahaya juga nggak apa-apa gitu. Seperti doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah itu kan bacaan zikir ya kan? Itu ketika kita dalam keadaan misalnya di tengah hutan. Di tengah hutan itu kan bisa jadi ada binatang buas, bisa jadi ada mara bahaya lah ya. Nah, betul, makhluk yang tidak terlihat. Di situ kita boleh berdoa itu. Jadi jangan saklek, wah ini kan doa zikir, gak boleh dong buat doa di tengah hutan. Justru doa itu sangat bagus, Bu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bagus banget. Setiap kita merasa, iya betul. Ketika kita serasa kayak ada mara bahaya yang akan menimpa, nah baca itu terus. Baca itu terus. Itu bagus. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Sampai jam berapa ini nanti, Bu? Sampai jam ini jam 5 ya? 16.51. Setengah 6. Iya, 15 menit lagi lah ya. Iya, siap. Bersama toh? Iya. Terus maghriban, makan. Apa makan dulu baru maghrib? Puasa. Oh, yang puasa ya berarti makan. Iya. Oh enggak ya? Terserah deh. Nah, ini kalau mau doa, jadi doa ketika kembali dari safar, itu doanya begini. Doa kembali safar.
Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Ya. Ayibuna taibuna taubat ya. Abiduna li rabbina hamiduna. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Kalau udah nyampe. Nah, sunahnya nanti memang sholat, apalagi kalau sampai ke luar negeri. Kami bertobat, kami Tetap beribadah. Kami kembali dengan bertaubat. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Bagus kan artinya? Ya. Nah, ini doa ketika melintasi jalan yang menanjak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Nah, iya, udah cukup itu sudah boleh. Kalau ini panjang, ya. Kan udah biasa dihafal kan? Nah, jadi doa jalan menanjak itu bukan hanya Allahu Akbar, banyak doanya. Saya bilang tadi karena doa itu adalah ibadah yang paling fleksibel. Oh kok ini artinya bagus? Ya udah, saya pakai doa ketika begini. Gitu. Tapi memang lebih baiknya lagi kalau itu dicontohkan oleh Nabi dan kita mengikuti. Oh Nabi pakai doa itu untuk menghindari cucunya Ain misalnya, si Husain, Hasan Husain. Kan ada ya doanya. Dan itu dibacakan setiap malam saat cucu beliau tidur, dipegang ubun-ubunnya. Nah ini kan berarti Nabi mencontohkan dengan detil. Terus jangan bingung lagi kalau doa itu dengan banyak bahasa. Boleh, Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu. Kalau kita nggak tahu Arabnya ya wes gak apa-apa, pakai Indonesianya, gitu ya, sama aja. jadi gaya banget wes Arab aja. Iya. Nah, kemudian ini zikir ketika berada di atas bukit, lereng dan lembah. Kalau naik Allahu Akbar. Kemudian kalau turun iya, bertasbih. Iya, masih ingat ya Bu? Nah, langsung dipraktekkan. Saya praktekkan yang doa iktidal itu habis ruku itu. Ah iya. Oh. Biar dicatat ya, biar dicatat amalnya. Biar berebut, malaikat berebut mencatat. Iya. Gak apa-apa, boleh. Sama kita jadi makmum kan langsung ya. Berarti doanya juga harus cepat. Nah, doa ketika memasuki suatu kampung atau desa, ya. Doanya juga panjang ini ya. Allahumma robbas samawati was robbas samawati sab'i wa ma adlalna. Nah, saya jadi paham kenapa ustadz-ustadz itu nggak ngajarin doa-doa begini karena panjang. Ya. Muridnya bingung. Iya, lah yang beda langsung nyantol. Iya. Iya, ini banyak Bu sebenarnya ya, zikir-zikir yang disunahkan bagi musafir di waktu sahur juga ada. Nah, sholat sunnah ketika safar sudah bisa ya. Ketika hendak melakukan safar disunahkan untuk sholat 2 rakaat.
Kemudian ketika pulang balik ya, sudah sampai ke sini, apalagi kalau perjalanannya itu sampai ke luar negeri, itu juga sangat disunahkan. Kita kan sholat subuh dulu di Masjid Selatan. Apakah bisa disebut juga dengan 2 rakaat sebelum safar? Kan habis itu langsung naik bis. Oh, habis itu langsung naik bis. Iya, di rumah. Dari rumah sebelum pergi, ya. Sebelum pergi. Nanti kemudian pulang lagi boleh. Iya, boleh. Nah, kemudian kalau sholat di atas mobil gimana? Di atas kendaraan, boleh nggak? Boleh. Kalau memang kita memperkirakan waktu, jadi ini udah masuk waktu sholat nih. Kayaknya kalau nunggu sampai landing misalnya, nggak sempat, nggak keburu. Itu boleh sholat di atas kendaraan. Tapi afdolnya nanti sampai rumah sholatnya itu diulang, ya. Terus hadapnya kemana? Kalau kita bisa tahu arah, apalagi zaman sekarang kan ada kompas, ya. Mana nih arah kiblat? Kita upayakan menghadap ke kiblat, ya. Nggak boleh mirang-miring, boleh kayaknya ya. Apalagi kayak di kereta itu masih sangat memungkinkan. Dan kalau di kereta itu kalau kita tayamum ya, kan boleh ya kalau di perjalanan itu tayamum, syaratnya kalau memang nggak ada air. Padahal kalau di kereta masih ada air, masih. Kamar mandinya juga ada, Bu. Saya kalau naik kereta wudunya di kamar mandi. Ya nggak apa-apa. Iya. Iya, ada tempat sholatnya juga kan? Iya, seingat saya juga begitu. Nah, kalau kita ragu dengan kesempurnaan sholat kita, afdolnya sampai rumah diulang, diqodho. Kenapa, Bu? Sampai tujuan. Iya, betul. Sampai tujuan. Nah, gitu, Ge. Itu monggo kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya nggak, Bu? Terutama yang mau safar. Saya tuh Ustazah, tapi ya mungkin dari lillahi ta'ala ya. Saya tuh sering safar tapi cuma sama sopir aja. Pagi sampai malam karena dinas kan. Saya lillahi ta'ala Pak di sini saya doa aja, dikir aja di dalam perjalanan itu. Iya. Capek ya pergi tengah hutan berdua aja. Tidur di mobil berdua. Cuma karena tugas karena cuma lillahi ta'ala ya saya fine aja gitu loh. Itu gimana? Haram apa? Sudah berlanjut. Udah siap, Bu. Udah siap dengerin hukumnya. Salat tobat wae lah. Iya, betul. Kalau kita sudah terlanjur melakukan maksiat ya sudah, kita. Tapi itu maksiat, Bu. Karena tidak sesuai dengan gini. Seorang perempuan itu sangat dijaga oleh Allah melalui syariatnya. Salah satu syariatnya apa? Ketika kita bepergian, ya, itu ada hukum syara yang menyertai. Kenapa? Karena memang Rasulullah mencontohkan begitu. Kalau ibu mau aman sama sopir aja, pakai mobilnya itu yang kacanya terbuka. Kami sengaja foto di depan apa restoran, di tempat rame-rame. Sengaja kami ke istirahat, pikir apa? Iya, betul. Solusi itu. Aisyah itu pernah boncengan, Bu, pernah boncengan di onta. Bukan dengan Rasulullah. Tapi kan unta itu punuknya 2 ya. Dihalangi oleh punuk. Lagi bulan itu. Katanya jalan. Tapi pernah ada kejadian Aisyah itu dibonceng. Rasulullah juga pernah memboncengi. Tapi tadi itu dikasih penghalang punuk. Dan itu harus
terlihat, terbuka gitu. Nah, terus kalau kendaraan umum gimana? Misalnya Grab ya, Grab Care, Gokar. Bukan 24 jamnya ini Bu, tapi berdua-duaannya itu. Nah, itu minimal harus disertai kalau perempuan ya, sesama perempuan dewasa. Itu boleh. Atau anak laki-laki yang sudah tamyiz. Boleh. Gitu ya. Ya sudah Bu, ditaubati saja. Nggih. Oh gitu, Masya Allah ya. Itu insya Allah udah pilihan yang terbaik. Saya suami pasti saya telepon, saya dikasih sini. Iya. Nah itu nanti dihukuminya bukan safarnya Bu, tapi kholwatnya, berdua-duaan, karena kholwat itu hukumnya haram. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan, apalagi di mobil itu kan udah pasti wilayah khos, wilayah khusus kan. Beda kalau misalnya di Joglo Seruni begini. Ini wilayah am. Misalnya Bu Seruni di sini sendirian, di sana ada laki-laki, selama tidak terjadi interaksi, tidak disebut kholwat. Gitu ya. Apa daya, syariat Islam harus disampaikan apa adanya. Bismillah, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Saya dapat pengalaman dari teman itu ya, kebetulan beliau satu rumah itu hijrah sendiri waktu itu, anaknya nikah, wis dah pasti gak bisa syar'i. Beliau hanya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau di kampungnya dia di luar Jawa sana pernikahan itu bisa sehari semalam. Udah aku pilih Jogja aja, kalau di Jogja bisa nikah hanya 2 jam. Maksudnya walimah ya. Walimah hanya bisa 2 jam. Kalaupun maksiat ya hanya 2 jam gitu. Saya ketawa. Terus kalau habis itu meninggal gimana? Ya makanya aku minta sama Allah jangan meninggal dulu, karena beliau udah memastikan pasti nggak syar'i. Nggak bisa dikondisikan orang di sekitarnya. Lemah posisi beliau. Benar. Tiba-tiba ada yang nawarin gedung besar gratis. Yang tadinya nggak ada pemisahan, kayak misah sendiri. Laki-laki perempuannya misah sendiri. Allah, kalau kita udah punya niat baik, punya tekad yang kuat, bulat, Allah itu pasti kasih jalan. Gitu. Itu prinsip beliau begitu. Apa daya, mantannya udah nggak bisa dikondisikan untuk tidak tabaruj. Udah pasti tabaruj gitu. Orang Jawa salaman, makanya tamu laki-laki perempuannya dipisah tam sempurna. Nanti saya kasih contoh pernikahan syar'i ya. Kalau pas saya ini mantu ya. Iya. SMA itu SMA. Mau saya nikahkan muda. Iya, insya Allah. Mohon doanya. Iya, silakan Bu. Gak masalah Bu. Non Muslim juga kalau dia baik nggak ada masalah. Iya, dia nggak ada apa ya istilahnya, kalau kita tuh kan udah diwanti-wanti sama Nabi ya, hati-hati dengan non Muslim. Bahkan kita nih perempuan, sesama perempuan non Muslim itu tetap harus nutup aurat. Karena di mata Nabi orang kafir itu tetap tidak terpercaya, gitu. Jadi asalkan dia baik, nggak pernah ada masalah, nggak berkasus ya, nggak masalah, pamitan aja. Iya, nitip rumah gitu. Boleh. Kan perjalanannya nggak sampai 24 jam. Boleh.
Gitu nggih. 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 Gimana nih bukunya nih? Catat saya juga naik Gojek juga kajian. Gojek motor. Iya. Kenapa nggak bawa motor sendiri? Nggak boleh. Bonceng Mbak Andin tuh bisa tuh. Bonceng Mbak Andin. Ya. Ya insya Allah Bu, kalau kita ada upaya pasti Allah kasih jalan. Iya, ada kayaknya ada aplikasi Gojek perempuan ya. Nah, jarak. Ya kita itu intinya gini, memaksimalkan diri untuk taat kepada Allah. Karena kita nggak tahu sisa usia kita itu sampai kapan, kita nggak tahu. Jangan sampai kita diambil sama Allah itu justru dalam keadaan tidak taat. Karena manusia itu tergantung dari akhir hayatnya. Maka yang perlu kita pilih itu apa? Aktivitasnya kan? Aktivitasnya. Kalau memang itu syariatnya nggak boleh ya sudah. Kita pilih qanaah. Ya. Insya Allah Allah pasti kasih jalan. Kalau niat kita baik, gitu ya. Itu ya Bu. Maksimal. Ya kan kalau misalnya kayak saya berdua. Kalau sampai umur 45 itu wajib mahram. Tapi di atas 55 sudah woman group mereka. Sudah tak boleh mahram. Gitu jadi saya tanya ke 45 ya kalau aturan internasional dari Arab Saudi. Seperti itu. Iya. Ya itu kan aturan yang mereka buat. Kalau secara dalil syar'inya tadi seperti yang saya sampaikan, memang ada dua pendapat. Ada banyak pendapat, bukan hanya dua. Nanti bisa dicek lagi yang lainnya. Gitu ya. Ya kalau bahkan nih yang sudah menopause aja. Iya, Nelly ya Bu ya. Nelly, nenek-nenek lincah. Oke, kita lanjutkan. Udah terjawab ya Bu ya? Iya. Jadi kalau peraturan negara itu memang kadang-kadang. Ini yang mau titip doa di budaya sekarang apa sama Ustazah? Oh, Dalam. Tadi Ustazah kan menceritakan ada temannya yang sabar untuk mensiasati. Jadi tidak 24 jam berhenti mampir. Ini di hotel ya, Bu? Bukan di hotel. Kalau di hotel nggak bisa dikatakan ada penjamin keamanan di situ. Jadi termasuk transit di bandara itu tidak mungkin nggak masuk. Jadi harus orang yang memang menjamin keamanan kita, teman misalnya. Teman kan nggak mungkin menyanyiakan kita kan? Nah, hotelnya temennya. Ya sama aja. Temennya di pesawat terus misalnya perempuan yang masih muda ketemu dengan bapak-bapak yang bisa menjaga. Iya. Kan bukan mahram jadinya bapak-bapaknya. Coba dikira-kira aja, kira-kira orang bisa menjamin keamanan kita itu teman baru apa teman lama? Pasti teman lama kan? Kedua-duanya nggak jamin. Iya. Ya maksudnya itu secara logika aja deh, gitu ya. Jadi menghukuminya begitu. Kemarin itu putri saya waktu mengajarnya sendirian Jerman. Iya, Jerman. Ya, dia memang betul-betul nggak ada mahram. Gitu. Terus ya udah ininya ada bapak-bapak dan bisa komunikasi. Ya,
udah pokoknya kamu di sini, udah pokoknya ini gitu aja dijagain itu mungkin nggak cobain jalan gimana enggak? Iya. Kamu seperti ini masih juga gitu ya, Iya. transit gitu. Udah terlanjur ya, berarti jadi pengalaman ya, selanjutnya jangan sampai terulang kembali. Yuk kita mulai doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah An-Nas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Mudah-mudahan untuk ibu-ibu dari Jamaah Syamila dan Al-Fajr ya. Mudah-mudahan termasuk yang hadir sore hari ini, Bunda Seruni, Bunda Murni, Bunda Kristiawati, dan Bunda Yani. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan semua proses ibadah, rukun dan sunnah umroh dapat dijalankan dengan sempurna, diberikan kesehatan, kerukunan antar jamaah umroh, menjadi umroh yang mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan, lancarkan segala urusan kebaikan beliau, baik di tanah air maupun di tempat beribadah di sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongannya dimanapun beliau-beliau berada. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah fasihkan lisannya untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya doa untuk Cinta ya, namanya Cinta Putri Bu Suta ya. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, syafahallah sifaan ajilan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk Bu Susilowati ya,
syafahallah sifaan ajlan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau didoakan? Apa Ahyan putra Ahyan cucu Oh, cucu Bu Fusisilawati. Namanya Bu? Ahyan Muhammad Ahyan. Muhammad Ahyan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk cucu Bu Susilawati yang bernama Muhammad Ahyan. Angkatlah penyakitnya, sembuhkan segala sakitnya, berikan kesembuhan yang tanpa meninggalkan sisa sakit sama sekali. Berikan usia yang panjang, berikan kesabaran untuk orang-orang di sekitarnya yang merawatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin.